Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di video YouTube Kompas Sidomulyo Bantul. Bersyukur dimampukan kembali untuk berjumpa dengan Ibu, Bapak, Saudara. Setelah sekian lama, anggota tim beberapa oleh karena kesibukan masing-masing tidak bisa bersama-sama hadir di tengah-tengah Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Minggu Paskah keempat kali ini, dan mari bersama kita siapin hati kita untuk berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, Tuhan izinkan kami kembali berjumpa dalam sapaan sabda di Minggu Paskah keempat ini. Kami bersama menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, hamba-Mu dalam segala keterbatasan Kau pakai, sehingga kami bersama memahami, mengakarkan, dan berlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, secara khusus ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang kita terima bersama dari Kisah Para Rasul pasal 4, secara khusus ayat 5 sampai yang ke-12. Dalam bingkai tema gerak sang gembala menata kehidupan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin muncul pertanyaan awal adalah apa kaitannya, korelasinya antara narasi dalam Kisah Para Rasul 4, cerita tentang Yohanes dan Petrus yang bertanggungjawabkan mukjizat dan kuasa yang dilakukan terhadap salah seorang yang sakit di pintu gerbang bait Allah ini, kemudian dikaitkan dengan gerak sang gembala. Sang gembala yang dimaksud adalah Allah,
dalam diri Yesus Kristus, dan dikaitkan juga dengan bagaimana itu menata kehidupan. Personal baik Yohanes maupun Petrus adalah bagian dari murid-murid Yesus yang kemudian kita tahu Yohanes dalam keterangan Alkitab merupakan murid yang paling dikasihi oleh Yesus, yang paling dekat dengan Yesus. Lalu Petrus pernah dalam sejarah kehidupannya, dia mempunyai sejarah kehidupan yang mungkin di akhir-akhir sebelum peristiwa penyaliban, kita tahu bersama seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus bahwa sebelum ayam jantan berkokok engkau telah mengkhianati aku selama 3 kali, sebanyak 3 kali, dan itu sesuatu banget buat Petrus, karena pasca kebangkitan Yesus dan perjumpaan-perjumpaan berikut pasca kebangkitan ini yang kemudian merubah kehidupan Petrus dari kehidupan yang tadinya berada dalam ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, tak beraturan, kemudian tertata kembali kehidupannya, bahkan kemudian di dalam ketataan kehidupannya itu menjadi rasul Tuhan yang cukup militan, dan karenanya ketika ia harus diberhadapan pada golongan-golongan imam besar, keturunan-keturunan imam besar, Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan yang lain di persidangan di Yerusalem, keduanya mampu menghadapi persidangan itu benar-benar berbeda, sangat berbeda. Ketika situasi Yesus ditangkap dan kemudian ada banyak orang yang kemudian mempertanyakan, kamu kan murid guru itu toh, murid Yesus orang Nazaret itu toh. Petrus kemudian mengkhianati, enggak, saya enggak kenal dia, sampai 3 kali, sampai akhirnya ayam jantan berkokok. Situasinya sangat berbeda. Setelah peristiwa kebangkitan Yesus, perjumpaan Petrus dengan Yesus, tertata kehidupannya. Dia bersama dengan Yohanes menghadapi persidangan itu dengan tenang, dengan kalem, dan ada keterangan dalam Alkitab tadi yang menyatakan bahwa atas pimpinan Roh Kudus, jawaban-jawaban kemudian dinyatakan oleh Petrus. Ketika persidangan mempertanyakan atas nama siapa dan dalam nama siapa, atas kuasa apa kamu menyembuhkan orang itu, dengan lantang Petrus menjawab, atas nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, orang yang telah kamu salibkan itu. Orang ini kemudian bisa sembuh, dan itu disaksikan oleh banyak orang dalam persidangan itu, sehingga persidangan tidak bisa memungkiri lagi dan tidak bisa menemukan kesalahan dalam diri Petrus. Bagian-bagian ayat selanjutnya ada yang cukup menarik menurut saya, sekalipun tidak diterungkap dalam bacaan kita tadi. Di ayat 13 diterangkan bahwa ketika sidang melihat itu keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Yang mereka tahu adalah mereka adalah pengikut Yesus, keduanya adalah pengikut Yesus, tapi orang biasa. Tapi di tengah persidangan mereka melihat sesuatu yang berbeda karena ketertataan kehidupan oleh karena perjumpaan dan keyakinan imannya setelah perjumpaan dengan Yesus ketika menampakkan diri. Jadi firman ini hendak mengatakan kepada kita dalam bahasa yang sederhana, Allah kita itu Allah yang selalu aktif memotivasi, aktif memimpin. Bahkan dalam kehidupan keseharian kita sering mendengar istilah-istilah Gusti mboten sare. Allah nggak pernah tidur. Kenapa? Karena Allah ada dan berada senantiasa dalam setiap realita kehidupan, dinamika kehidupan, bahkan selalu teranyam dalam sejarah kehidupan kita. Dan itu kiranya yang menjadi dasar buat kita, apalagi ketika kita kaitkan dengan ayat 13. Seringkali orang ketika dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, dipanggil oleh Tuhan untuk kemudian mengambil bagian dalam pelayanan, alasan-alasan yang mungkin kita katakan, oh itu manusiawi banget. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak berani menghadapi orang banyak. Saya keder ketika harus berhadapan dengan orang umum, harus menghadapi orang banyak. Alasan-alasan yang sangat, bukan terpelajar, saya bukan orator, saya bukan ahli pidato dan sebagainya. Tapi kemudian
kita belajar ketertataan kehidupan dan kemampuan-kemampuan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, bahkan keberanian diubahkan oleh Tuhan ketika dari ketakutan, kekhawatiran diubahkan kepada keberanian, kecerdasan dan kemampuan menghadapi persidangan besar di Yerusalem seperti itu terjadi dalam diri Petrus dan Yohanes. Bahkan mereka dikenal sebagai orang yang biasa saja, bukan terpelajar, tapi kemudian semua orang, semua imam-imam besar, semua yang ada dalam persidangan itu gak menemukan kesalahan apapun. Pada akhirnya mereka di ayat-ayat berikutnya kita membacanya, mereka dilepaskan karena tidak menemukan kesalahan itu. Ini sesuatu banget buat kita bahwa pengajaran yang kita dapat dari firman ini, mungkin kita adalah orang-orang biasa-biasa saja. Mungkin kita bukan sesuatu yang seseorang yang kemudian mempunyai prestis kehidupan yang cukup mencolok dan cukup menonjol untuk kemudian merespon panggilan Tuhan. Saya mau katakan pada ibu bapak saudara semuanya, kita semuanya itu orang biasa-biasa saja. Tapi ketika Roh Tuhan memimpin kuasanya, kedaulatannya, memimpin kehidupan kita, yang tak mungkin kita lakukan dan tak mungkin kita jangkau dengan akal dan daya yang ada pada kita, ya mampukan kita untuk melakukannya, dan semuanya kita persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini catatan pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah mungkin di dalam sejarah kehidupan kita mempunyai sejarah-sejarah kelam bersama dengan Tuhan. Ada keberdosaan, ada pelanggaran, ada ketidaklayaan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sama seperti Petrus. Bahkan Petrus itu kalau secara manusiawi, secara kedagingan, malu banget di hadapan Tuhan. Tapi kemudian perjumpaan pasca kebangkitan Yesus ini mengubah, menata kehidupan Petrus berikutnya. Ini menjadi catatan buat kita yang kedua, bahwa sejarah masa lalu bukan menjadi dasar bagi kita untuk kemudian tidak mengatakan tidak untuk merespon panggilan Tuhan. Siapapun kita, karena setiap kita pasti punya sejarah masa lalu, sejarah kelam, ketidaklayaan di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bersama, belajar dari Petrus, belajar dari Yohanes. Mungkin orang kan katakan, atau banyak orang yang akan mengatakan, ya kalau Yohanes kan pantas, tapi di akhir-akhir kebersamaannya dengan Yesus, Yohanes sama dengan yang lain, lari, bersembunyi, melipir dalam bahasa Jawa. Sama dengan yang lain. Kedekatannya dengan Yesus, kasih Yesus, tidak kemudian direspon oleh Yohanes paling berani sendiri di antara para murid yang lain. Enggak juga. Itu juga kekelaman Yohanes. Dan sangat mungkin kekurangan dan kecederaan manusiawi Yohanes lain. Sama seperti kita. Dalam hidup kita, pada dasarnya mempunyai kekelaman masa lalu. Di dalam kehidupan kita, sejarah kehidupan kita, yang kemudian kita merasa bahwa Tuhan, saya nggak layak. Saya nggak layak merespon panggilanmu. Saya nggak layak untuk untuk merespon dan menanggapi, mengatakan iya terhadap panggilanmu. Tapi hari ini Tuhan katakan, biasa-biasa saja, mungkin juga mempunyai masa lalu. Catatan pertama, biasa saja, tidak terpelajar, tapi kemudian Tuhan mampukan secara luar biasa mengubah, menata kehidupannya. Yang kedua adalah, mungkin kita mempunyai masa lalu yang nggak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan layakkan kita menghadapi persidangan, menghadapi realita kehidupan, menghadapi sesuatu di dalam kehidupan ini yang kemudian mesti kita hadapi dengan berani karena Tuhan ada bersama dengan kita. Catatan-catatan itulah yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk menunjuk bahwa Tuhan selalu bergerak, Tuhan selalu aktif, ada dan berada di dalam kehidupan kita untuk memotivasi kita, menopang kita, memampukan setiap kita untuk merespon setiap panggilannya dan mengatakan iya terhadap setiap panggilannya yang mungkin secara manusiawi kita katakan berat banget, gak mampu saya melakukannya. Tapi hari ini kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan saya siap. Mungkin aku hanya manusia biasa saja, mungkin aku pribadi yang pernah mempunyai masa lalu, kekelaman masa lalu, tapi aku mau Engkau tata kehidupan berikutnya di dalam dan bersamamu, di dalam dan dalam kedaulatanmu dan bersamamu. Dan inilah yang akan menjadi motivator di dalam kehidupan kita ketika kita dimampukan oleh Tuhan untuk kemudian melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Gerak Sang Gembala menata kehidupan, yakini itu terjadi juga di dalam kehidupan kita. Tidak hanya terjadi dalam diri Petrus dan Yohanes, tapi terjadi juga di dalam kehidupan kita, kini dan seterusnya, kemarin, kini, bahkan dan seterusnya, di dalam dan bersamanya. Tuhan memberkati dan mampukan kita untuk menghayati kuasa, penyertaan, kedaulatannya yang selalu ada, berada di dalam kehidupan kita. Ia selalu bergerak untuk kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Haleluya.
Amin. Kita terima dalam doa kita bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur firman-Mu memotivasi kami untuk meyakini kedaulatan dan kuasa-Mu yang terus bergerak, terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga ketidaklayaan kami karena masa lalu kami, kekurangan cedera manusiawi kami tidak menghalangi panggilan-Mu untuk kami respon di dalam kehidupan kami. Bahkan ketidakmampuan kami, kebiasaan kami, manusia-manusia biasa yang terbatas dalam segala hal, bahkan bukan terpelajar, Engkau mampukan untuk mensikapi perkara-perkara besar di dalam kehidupan karena kedaulatan dan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Engkau selalu bergerak untuk kami. Engkau selalu menopang setiap kami. Engkau memampukan setiap kami. Sehingga setiap yang kami hadapi dalam kehidupan itu besar maupun kecil, berat maupun ringan, semuanya Engkau mampukan kami mensikapinya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menghantar kami untuk mengimani bahwa Engkau selalu bergerak untuk kami, menopang dan mendampingi setiap keadaan kehidupan kami, setiap situasi kehidupan kami. Dan itu kami imani tidak akan pernah menjadi penghalang bagi kami untuk merespon panggilan-Mu atas kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami melakukan kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami keseharian. Bapa, dalam nama Yesus selanjutnya menyerahkan kehidupan setiap kami dalam segala keadaan kami masing-masing. Kami yang sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga kesembuhan dari Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami yang terbeban dengan beban pergumulan kehidupan yang bermacam-macam, dinamika yang bermacam-macam, Tuhan mampukan kami mensikapi dalam nama Yesus dan mempercayai, mengimani bahwa Tuhan selalu ada dan berada dalam kehidupan kami. Bergerak untuk kami, memampukan keluar dan merdeka dari setiap perkara-perkara kehidupan dalam nama Yesus. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, dan berkati juga sesama kami dimanapun mereka berada. Dalam segala keberadaan kami menyerahkan, berkat Tuhan senantiasa menyatakan, terus rencana indah-Mu Engkau nyatakan. Kami imani bahwa Engkau telah sedang dan terus akan menyatakannya bagi kehidupan kami. Dan itu pula yang menjadi dasar bagi kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini di dalam dan bersama-Mu. Sehingga setiap hal yang boleh kami terjadi dalam kehidupan kami, Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ada di dalam kedaulatan-Mu sepenuhnya. Bapak, dalam nama Yesus kami juga menyerahkan kehidupan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, secara khusus bagi gereja Kristen Jawa Sidomulyo. Tuhan memberkati. Mari Tuhan, Engkau yang memanggil gereja ini, Engkau yang menuntun entitas gereja ini dalam kedaulatan dan rencana indah-Mu. Kami percayakan kehidupan dan perjalanan gereja ini dalam kuasa-Mu, sehingga kami percaya Tuhan selalu ada dan berada dalam setiap dinamika kehidupan gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga dunia ini dalam doa penyerahan kami. Kami percayakan kehidupan bangsa kami dalam kedaulatan kuasa-Mu. Nyatakan senantiasa rencana-rencana indah-Mu. Dan kami percayakan para pemimpin bangsa dan negara kami dalam situasi-situasi kehidupan yang terus-menerus berserah kepada-Mu, mengandalkan Tuhan di setiap perkara-perkara kehidupan. Percaya bahwa damai sejahtera Tuhan senantiasa menyatakan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, juga bagi kehidupan dunia ini. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kedaulatan dan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa bergerak menata kehidupan kami, yang mengajar kami untuk mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.